Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dhalalatin finnar. Barakallahu fikum ahibati fillah, ma'asyiral ikhwani fid din, tulabul ilm, para penuntut ilmu di majlis Masjid At-Taubah DMIA rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, tak luput kita selalu membuka mulia dan agungnya majlis ilmu syar'i yang hingga sore hari ini terjadwal kajian kita bersama. Allah masih mudahkan bagi kita untuk sama-sama hadir di dalamnya, maka kita terus memuji Allah Subhanahu wa taala dan terus senantiasa bersyukur atas segala penjagaan, limpahan kebaikan, nikmat dan karunia yang tiada tara, yang semoga dengan taufik pertolongan Allah tatkala kita dimudahkan untuk senantiasa bersyukur atas nikmatnya, maka semoga menjadi sebab kebaikan Allah Azza wa Jalla senantiasa menjaga nikmat yang sudah ada, dan Allah pun menambahkan kepada kita nikmat-nikmat yang berikutnya. Amin Allahumma amin. Barakallahu fikum. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Ahibati fillah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Walhamdulillah, walillahil hamdu wal minnah, hanya milik Allah pujian dan sanjungan. Maka pertemuan demi pertemuan, majlis-majlis kita yang sebelumnya menjadi sebab kebaikan. Allah mudahkan bagi kita untuk menyelesaikan, beristifad, mengambil faidah dari setiap hadis-hadis Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam dalam pembahasan baik Arba'in An-Nawawi ataupun dengan tambahan 8 hadis pilihan Ibnu Rajab Jami'ul Ulum wal Hikam. Semoga setiap hadis yang telah kita bahas dalam majlis-majlis tersebut menjadi tambahan ilmu yang bermanfaat, yang mewariskan amal salih, yang semoga menjadi bekal terbaik kita, bagian dari pemberat timbang mizanul hasanat, timbangan kebaikan kita kelak berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Maka insyaallah pada kesempatan lanjutan majlis kita akan membahas
sebuah faidah ilmiah yang niscaya kita tidak ada keraguan dalam kemanfaatan pembahasan yang kita sepakati untuk kitab yang berikutnya adalah kitab Ad-Da'u wad-Dawa. Ana ucapkan tadi tidak ada keraguan tentang betapa besarnya kemanfaatan kitab ini yang menjadi salah satu buah karya dari ulama ahli sunnah yang hadir di abad ke-8 Hijriyah, yang lebih masyhur di tengah-tengah kaum muslimin. Langsung beliau disebut sebagai Al-Allamah Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu rahmatan wasi'atan. Adapun dalam perjalanan penerbitan ataupun mencetak kitab ini, ada yang langsung menyebutkan judulnya Ad-Da'u wad-Dawa, ataupun pada pertengahan berikutnya menyebutkan Al-Jawabul Kafi. Ya. Ini sebetulnya kitab ini sama. Adapun yang menyebutkan Al-Jawabul Kafi ini liman sa'ala anid dawa'i syafi', ya. Yani jawaban yang sempurna dari penulis kitab ini bagi siapapun yang bertanya tentang penyembuh dari segala bentuk penyakit. Makanya nanti konten atau muhtawiyat, porsi terbesar dari pembahasan kitab ini adalah tentang penyakit dan obatnya, termasuk dari penyakit yang paling berat menimpa seorang hamba mukmin, penyakit yang berefek dari kemaksiatan. Ya. Maka akan banyak lebih berbicara tentang kemaksiatan, dampak buruknya, penawar solusinya dan seterusnya. Meskipun kitab ini, ikhwan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, disebut oleh para ulama yang datang berikutnya sebagai kitab referensi terbaik, berbicara tentang akhlak, berbicara tentang akidah, berbicara tentang tazkiyatun nufus. Ya. Meskipun tadi porsi terbesarnya nanti pembicaraan tentang kemaksiatan, efek-efek keburukan dan penawarnya. Tapi kata para ulama, ini kitab yang menjadi referensi tentang akhlak, akidah ataupun tazkiyatun nufus. Karena memang kalau keseluruhan isinya pun penulis menyentuh perkara-perkara tadi. Seperti yang disampaikan oleh salah seorang pentahqiq kitab ini, Syekh Ali Hasan Al-Halabi rahimahullah, kata beliau, terkadang penulis berbicara tentang akidah, terkadang penulis berbicara tentang akhlak, dan terkadang penulis berbicara tentang tazkiyatun nufus. Maka pembuka dari semisal ulama ini pun menjelaskan bahwasanya jelas penulis yang kitabnya akan kita bacakan dan mengambil pelajaran, beliau termasuk dari apa? Bahrul Ulum, ya. Samudra atau lautan ilmu. Beliau termasuk dari Al-Bahr. Disebut sebagai bahr, ya, lautan atau samudra dari ilmu yang dibutuhkan oleh kaum muslimin dan muslimat, termasuk kita di dalamnya. Tapi maka semoga awal pembahasan kita yang bertepatan dengan masuk di hari-hari terbaik, ya, di atas permukaan bumi, yakni 10 hari pertama bulan Dzulhijjah, ya. Tatkala kita ikut penjadwalan penanggalan kalender dengan pemerintah, kita hadir di tanggal 1 Dzulhijjah, ya. Semoga dengan kaidah yang umum bahwasanya amal-amal salih yang dilakukan di waktu istimewa, insyaallah pahalanya tercatat jauh lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka intinya semoga Allah berikan taufik dan pertolongan di hari-hari terbaik ini. Semoga kita bisa dimudahkan memperbanyak amal salih, bertaubat kepada Allah, dan kita dijauhkan dari keburukan dosa dan maksiat. Amin ya rabbal alamin. Dan semoga Allah menerima seluruh amal ibadah kita semuanya. Ikhwan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ana awali termasuk dari tadi, ya, tadi atau tadi malam, ya, ada titipan untuk tetap menyisipkan dari sekilas tentang biografi dari penulis kitab yang akan kita bahas, yakni kitab Ad-Da'u wad-Dawa. Jadi kalau antum nanti ada dapat misalkan nyari kitab Ad-Da'u wad-Dawa, kemudian antum ada dapatnya Al-Jawabul Kafi, itu sama, ya.
Hanya dari penerbit cetakan kesekian ada yang menyebutkan al-jawabul kafi liman sa'ala 'anid dawa'i syafi'. Ya, jadi sama saja. Baik. Dan kita pastikan ikhwan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semisal Fadilatul Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Badr hafizahullah, ketika beliau menjelaskan tentang sebab-sebab penumbuh subur dan penguat pohon iman dalam hati kita, maka diantaranya sebab kebaikan untuk menumbuh suburkan dan menguatkan keimanan kita, yakni dengan membaca biografi para ulama salih terdahulu. Salah satunya, maka tatkala kita membacakan biografi riwayat kehidupan ulama-ulama salih terdahulu, maka sejatinya itu harus berefek terhadap iman pada hati kita, harusnya, ya. Karena akan selalu banyak pelajaran yang kita ambil dari membacakan riwayat, ya, catatan biografi perjalanan hidup dari para ulama ahli sunnah tersebut. Maka ana sisipkan juga di awal pembahasan kitab ini, dan semoga menjadi sebab kebaikan pahala jariah, ya, bagi penulis kitab tersebut, termasuk kita mengambil pelajaran dari biografi atau riwayat hidup dari penulis kitab yang akan kita bahas, ya. Taib. Kita sebut Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu rahmatan wasi'atan. Maka jelas dari nama yang populer ini di majlis ini, bagi kita penuntut ilmu memastikan pasti itu bukan nama aslinya. Iya. Bukan nama asli. Siapa nama aslinya? Siapa nama aslinya? Syamsuddin, ya, Abu Abdillah bin Abi Bakar bin Ayyub Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Sebagian menyebutkan nama aslinya, ada yang menyebutkan juga Muhammad, ya. Jadi ada yang menyebutkan Muhammad atau Syamsuddin, tapi ana lebih condong dengan Syamsuddin, ya. Sebagaimana disebutkan oleh Imam Az-Zahabi dalam Syiaru A'lamin Nubala, dan juga oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani ketika memuji tentang keilmuan beliau. Beliau lebih menyebutkan namanya adalah Syamsuddin, kunyahnya Abu Abdillah. Berarti punya putra siapa? Abdullah, jelas, ya. Seperti Imam Ahmad bin Hanbal kunyahnya Abu Abdillah, karena ada putra yang bernama Abdullah, ya. Lantas kenapa disebut Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, yakni dinisbatkan ke madrasah ataupun jamiah, sekolah atau universitas yang ada di tempat beliau, yang salah satu pengurus dan pendirinya adalah ayahandanya sendiri. Jadi kalau sudah anda buka dengan kalimat ini pun kita paham, ya. Cek orang Sunda mah tos teueuh. Tahu teueuh, bahasa kita mah buah tidak akan jatuh dari jauh dari pohonnya, gitu, ya. Berarti sudah ada nasab dari atasnya. Artinya beliau terlahir dari keluarga berilmu, keluarga yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Maka nama ayah beliau jelas Abu Bakar, ya, Sa'ad bin Haris Al-Ayyub. Beliau termasuk pendiri dan pengurus Ma'had Al-Qayyim Al-Jauziyah. Adapun Jauzi ini termasuk daerah, nama daerah. Sebagaimana sekarang di para asatidah kita pun ada yang menisbatkan penamaan mereka, asatidah kita hafidhahumullah, semoga Allah senantiasa menjaga mereka dalam kebaikan, dengan wilayah asalnya. Seperti yang terkenal Abu Haidar apa? As-Sundawi, ya. Berarti asli dari Sunda, gitu, ya. Taib. Jadi Ibnu Qayyim Al-Jauzi, Zauzi itu adalah suatu daerah dari tempat asal beliau, bagian dari Damaskus. Damaskus, ya. Damaskus sering dikenal sebagai Dimashq, ataupun langsung sering disebut sebagai pusat Syams, karena salah satu negeri Syam adalah Damaskus, ibu kota dari Suriah, ya. Suriah.
Taib. Ketika nulisnya dal, mim, shin, qaf, ada yang menyebutkan Dimashq, ada yang menyebutkan, anak menyebutkan ini nanti antum ingat tokoh perfilman gitu. Ada yang membacanya Damsyik. Ada yang tahu Damsyik? Siapa Damsyik? Him Damsyik. Damsyik ya. Nama penamaannya boleh dua-duanya. Ada yang menyebutkan Dimashq, yakni Damaskus, atau Damsyik atau Syam. Ya. Dan berbicara tentang Damaskus atau Syria, kita akan langsung ya mengingat kepada salah satu tanda kiamat besar, yakni kembali Allah turunkan Nabi Isa alaihissalam di daerah sana, di Masjid Manarul Bayda, Menara Putih di Damaskus. Kata Ibnu Katsir dalam An-Nihayah fil Fitan wal Malahim, beliau menyebutkan yang dimaksud Masjid Al-Umawi bagian timur di Jami'ah Damaskus. Di sana ada Al-Manaratul Bayda, ada menara putih. Nanti Nabi Isa turun di sana ya, diturunkan di sana dalam beberapa hadis yang sahih yang antum bisa lihat dalam Asyratus Sa'ah ya, 10 tanda kiamat besar, buah karya Fadilatus Syekh Yusuf Wabil ya, rahimahullah. Taib. Adapun beliau disebutkan lahir pada tahun 691 Hijriyah. 691 Hijriyah. Kenapa dimasukkan dalam kategori ulama abad ke-8 Hijriyah? Karena lebih dilihat dari masa hidup beliau sampai wafatnya itu sudah masuk ke pertengahan 750-an Hijriyah. Maka kalau sudah lewat pertengahan biasanya ditarik ke atas atau ke bawah? Pembulatan kita ke atas atau ke bawah? Ke atas ya. Kalau sudah 5 ke atas, pembulatannya ke bawah atau ke atas? Kalau ke bawah berarti abad 7 Hijriah, kalau ke atas abad 8 Hijriah ya. Tapi jadi tahun 691 Hijriah atau 1292 Miladiyah, dan wafat pada tahun 751 Hijriyah atau 1350 Miladiyah. Berarti umur beliau sekitar berapa tahun? 691 ke 751, sekitar 60 tahun ya. Sekitar 60 tahunan ya. Tapi kita pilih beberapa poin penting saja. Intinya di masa beliau pun beliau sudah dimudahkan dengan ilmu. Di usia 7 tahun beliau sudah terbiasa tasmi' atau simai, mutun ya, matan-matan gitu ya. Sudah bukan Al-Quran lagi. Kalau Al-Quran sudah ya, ini hadis-hadis di depan majelis para masyayikh ya. Maka di usia belia saja beliau rahimahullahu rahmatan wasi'atan, beliau sudah mentasmi beberapa hadis di hadapan para masyayikh. Demikian juga beliau terkenal dengan ahli bahasa. Di usia belia juga beliau sudah menyelesaikan beberapa kitab-kitab ilmu nahwi dan ilmu-ilmu bahasa Arab yang lainnya, termasuk kepada guru yang terkenal, di antaranya Abu Al-Fath ya, Al-Bala'i, kemudian juga Syekh Al-Harani. Termasuk di usia beliau sudah menyetorkan Alfiyah Imam Malik. Wah, Masya Allah ya. Alfiyah, bait Alfiyah Imam Malik. Berapa bait? Nama oge 1000 ya. Alfiyah teh 1000 ya. 1000 bait ya. Tapi jadi memang kokoh dalam keilmuan. Termasuk beliau pun menimba ilmu dari para ulama usul fikih. Maka beliau pun kokoh dalam perkara fikhiyah, menimba ilmu dalam masalah akidah ya. Nanti kita sebutkan beberapa guru beliau. Maka intinya di perjalanan hidup menuntut ilmu, beliau cek orang Sunda mah masagi, tahu masagi? Ya sudah terbentuklah ilmunya dalam berbagai disiplin ilmu, bukan hanya satu. Makanya tadi beliau disebut sebagai bahar, samudra atau lautan ilmu ya. Tapi di antara guru beliau tentu saja yang paling terkenal siapa? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ya.
Kebersamaan dengan beliau ada yang menyebutkan sekitar 16 tahun. Beliau bersama Ibnu Taimiyah sampai sempat dipenjara bersama-sama. Ya. Sempat dipenjara bersama-sama dengan Ibnu Taimiyah. Dan beliau baru dibebaskan ketika Ibnu Taimiyah rahimahullah meninggal. Ya. Disebutkan ada beberapa sebab ya keduanya dipenjara. Di antaranya keduanya tidak mau membuka fatwa tentang diizinkannya berziarah kubur ke makam Ibrahim. Keduanya diminta membuka fatwa. Keduanya Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim melarang saat itu berziarah ke makam Ibrahim karena terlalu banyak kerusakan. Dan ini menunjukkan ya sebetulnya hukum asalnya bagus. Pemerintah saat itu tetap meminta pendapat dari ulama. Namun ketika kedua ulama ini tidak mau membuka fatwa diizinkan kembali berziarah ke makam Ibrahim ya, akhirnya ada putusan yang memberatkan kedua ulama ya. Dohirnya memberatkan tapi tidak untuk keduanya ya. Maka Ibnu Taimiyah guru beliau terkenal ya, dalam Miftahu Dari Sa'adah disebutkan kalau ada perlakuan jelek kepada ulama yang terkenal ya. Kata beliau, "Madza turiduna a'dai?" Apa sih yang diinginkan oleh musuh-musuhku gitu ya. Kata Ibnu Taimiyah, kalau aku di penjara berarti aku sedang istirahat ya. Kalau aku diusir berarti aku sedang rihlah tamasya begitu. Dan kalau aku dihukum mati berarti sudah tiba saatnya puncak kerinduanku berjumpa dengan Rabbul Alamin. Kan begitu ya. Subhanallah ya. Di penjara istirahat, diusir sedang rihlah, dibunuh dihukum mati berarti sudah saatnya puncak kerinduan berjumpa dengan Rabbul Alamin ya. Jadi justru ketika di penjara kebersamaan banyak buah karya ya, termasuk risalah Tabukiyah dan yang lainnya. Tapi di antara pujian kepada Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah datang dari Al-Hafidz Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani ya, rahimahullahu rahmatan wasi'atan. Yang kata Ibnu Rajab rahimahullah, Ibnu Hajar rahimahullah, beliau berkata, beliau termasuk Ibnu Qayyim ya, beliau juga termasuk dari pakar tafsir yang tidak pernah tertandingi. Makanya punya kitab tafsir juga namanya Bada'iut Tafsir ya. Pujiannya kepada beliau. Termasuk juga pakarnya dalam bidang usuluddin, makanya punya kitab akidah ya. Dan bahkan kata Ibnu Hajar, ilmu usuluddin ini di masa kemuliaan ilmu beliau berada masa puncaknya di tangan pemahaman beliau. Oh masya Allah ya. Jadi nggak main-main kalau beliau membantah penyimpangan akidah. Ya memang di masa beliau usuluddin itu pada masa puncaknya. Maka kalau ada Jahmiyah, Mu'tazilah yang menyimpang, kita ingat ya, ketika ada yang menolak tentang keterangan bahwasanya kita akan melihat Allah nanti ya, Ibnu Qayyim sangat jelas mengatakan, haruskah aku datangkan 2000 dalil tentangnya gitu ya. Karena memang kokoh dalam masalah usuluddin. Termasuk kata Ibnu Hajar, beliau juga adalah ahlinya dalam ilmu fikih dan usul fikih. Masya Allah ya. Kemudian juga dalam ilmu bahasa beliau memiliki kontribusi besar dan juga jangan main-main. Kalaupun beliau harus berhadapan dengan para mutakallimin, ilmu ahli kalam, beliau juga tahu ya tentang ilmu kalam ya. Makanya kalau ada yang bantah dengan retorika bahasa, ya habis juga oleh Ibnu Qayyim ya. Makanya dalam setiap buah karya beliau, tatkala kita menyelami lautan ilmu beliau, selalu ada tata bahasa yang indah ya. Tata bahasa yang indah ya. Sampai kata Ibnu Hajar Al-Asqalani, kata beliau nih, saya tidak pernah melihat seorang yang lebih luas ilmunya dan lebih mengetahui makna Al-Quran, sunnah dan hakikat iman daripada Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Sekali Ibnu Hajar ya memuji luasnya ilmu dari Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah rahmatan wasi'atan. Apalagi nih, pujian Ibnu Katsir lah ya. Ana pilih dua pujian ya. Di antaranya Al-Hafidz Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah, beliau berkata,
pernah bercerita ya, Ibnu Katsir wafat di 1372 Masehi. Kata Ibnu Katsir rahimahullah, Ibnu Qayyim rahimahullah adalah salah seorang yang sangat fasih bacaannya dan luhur akhlaknya. Seorang yang sangat penyayang, tidak pernah dengki kepada orang lain dan tidak pernah menyakiti mereka, tidak pernah mendolimi dan mengejek orang lain. Beliau sangat tawadu, banyak kebaikan, mempunyai akhlak yang sangat terpuji. Kalau tentang ilmu tidak perlu lagi diragukan keluasan ilmunya. Ini Ibnu Katsir bahkan menyoroti tentang apanya? Attitude ya, akhlaknya, kemuliaan perangai dari ulama ahli sunnah di abad ke-8 Hijriah tersebut. Baik, kita masuk ke guru-guru beliau. Ana sebutkan beberapa saja ya. Yang pertama guru beliau siapa? Ya langsung ayahandanya, Abu Bakar bin Al-Ayyub, yang lebih dinisbatkan ke apa tadi? Muassasah, yayasan atau sekolah, yakni Qayyim Al-Jauziyah. Jadi sebetulnya Qayyim Al-Jauziyah itu lebih ke ayahnya. Makanya beliau disebut Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, putranya dari Qayyim Al-Jauziyah. Qayyim Al-Jauziyah siapanya? Ayahnya, gelar untuk ayahnya. Perintis, pionir dan pengurus sekolah di tempat tersebut. Yang paling mendalam dari ayahnya, beliau belajar ilmu faraid, waris langsung ya dari ayahandanya. Maka yang pertama tetap menyebutkan ayahanda beliau, sumber ilmu beliau. Yang pertama gurunya. Baru yang kedua Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Ya. Yang dari beliau inilah banyak disiplin ilmu yang diraih oleh Ibnu Qayyim, termasuk kebersamaan kurang lebih 16 tahun sampai Syekhul Islam Ibnu Taimiyah wafat ya. Ada yang menyebutkan 16 tahun, ada yang menyebutkan 12 tahun ya. Demikian juga diantara guru beliau adalah Ismail bin Muhammad Al-Harani, ahli bahasa, ahli usul fikih terkenal ya, yang wafat di tahun 729 Hijriyah. Termasuk tadi Abu Abdullah bin Al-Bala'i Al-Hambali. Ini guru-guru terbaik beliau ya. Tapi dalam biografi beliau kalau kita bacakan semuanya tidak kurang dari 21 guru lah ya, yang paling banyak mewariskan ilmu dengan izin Allah kepada Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu rahmatan wasi'atan. Maka sebelum wafat ataupun setelah wafatnya pun beliau meninggalkan murid-murid yang terkenal, di antara dalam ulama fikih ya. Beliau meninggalkan murid yang bernama Burhan bin Al-Qayyim, ulama ilmu nahu dan fikih. Kemudian juga meninggalkan murid yang terkenal yang mungkin namanya juga banyak dipakai sekarang ya. Termasuk kalau tidak salah di Cikarang ada yang mengambil nama ulama ini. Ada yang pernah mendengar Ustadz Subki Subki Taqiyuddin gitu ya. Itu muridnya Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah yang dikenal Abu Hasan. Jadi Subki Taqiyuddin termasuk ulama dalam masalah fikih juga. Termasuk murid yang terkenal dalam bidang tafsir. Siapa? Al-Hafidh Al-Imam Ibnu Katsir. Itu muridnya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Maka beliau ketika mendapatkan warisan ilmu tafsir, beliau berkata, aku adalah orang yang paling dekat dengan Ibnu Qayyim dan akulah yang paling mencintainya ya. Termasuk juga muridnya Ibnu Rajab Al-Hambali. Sudahlah ya. Kalau sudah muridnya Ibnu Katsir, muridnya juga Ibnu Rajab, berarti sudah kebayang gurunya kan. Muridnya saja sekaliber Ibnu Katsir, ulama yang paling muktabar dan muktamad untuk masa sekarang dalam ilmu tafsir ya. Siapa gurunya? Ibnu Qayyim. Oh pantas. Siapa lagi muridnya? Ibnu Rajab Al-Hambali. Oh sudah ya. Gurunya siapa? Ibnu Qayyim. Termasuk murid beliau Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. Oh sudah ya. Ulama Tazkiyatun Nufus ya. Minhajul Qasidin itu kan buah karya Ibnu Qudamah. Siapa gurunya? Ibnu Qayyim juga ya. Tapi adapun buah karya beliau termasuk salah satu yang akan kita bahas Ad-Da' wa Dawa Al-Jawabul Kafi
kemudian I'lamul Muwaqqi'in, ya. Kemudian juga Ar-Risalah At-Tabukiyah, ya. Demikian juga diantaranya buah karya beliau yang sangat terkenal, ya, Miftahu Daris Sa'adah, banyak, ya. Yang paling sering dibahas dalam majelis para ulama kita, termasuk Ahkamu Ahli Dhimmah, tentang hukum-hukum berbicara masalah orang-orang kafir. Makanya kalau ada yang suhulatut takfir, ya, gampang mengkafirkan, maka baca kitab Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Ighathatul Lahafan, tadi Bada'iul Fawaid, tafsir, ya, banyak juga buah karya dari Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, termasuk dalam ilmu Quran, At-Tibyan fi Ulumil Quran, beliau juga punya karyanya. Tapi inilah sepintas dari biografi Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, yang beliau pun wafat pada tahun 751 Hijriah dan dikuburkan di pintu bagian utara di Masjid Damaskus, ya. Beliaulah Al-Allamah Al-Imam Syamsuddin Abu Abdullah bin Abu Bakar bin Ayyub bin Al-Qayyim Al-Jauziyah, yang lebih terkenal dengan Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, ulama ke-8 di abad ke-8 Hijriah. Taib, ada berapa faedah dari biografi beliau? Yang pertama, tentu saja ta'thirul usrah fi bi'atil ulum. Betapa besarnya efek pengaruh lingkungan keluarga dalam pewarisan ilmu. Tetap, ya, makanya ma'had yang seringkali menjadi bahasa sebagian orang tua menitipkan anaknya, gitu, ya. Makanya ma'had sering membentengi bahwasanya tetap yang menjadi sumber utama penjagaan ilmu dan akhlak para penuntut ilmu adalah keluarga. Jadi betapa besarnya pengaruh dari keluarga. Kalau bahasa kita mah mewariskan kesalihan, ya, kepada anak-anak kita, sebagaimana kisah-kisah yang pernah kita bahas dalam surat Al-Kahfi, ya. 2 anak yatim dijaga harta bendanya, kenapa? Karena keturunan dari orang solih, bahkan 7 turunan ke atasnya, bukan hanya ayahandanya. Kemudian juga diantaranya bagaimana pelajaran yang menyebutkan ayahanda punya pengaruh sumber ilmu kepada putra-putrinya. Meskipun sebagian kita juga mengenal ada yang solo karir dengan ibundanya ketika para ulama terlahir sebagai seorang yatim. Tapi contoh yang langsung mengambil ilmu dari ayahnya Ibnu Qayyim, ya. Karena ayahandanya Abu Bakar tadi bin Ayyub juga adalah seorang ulama, ya. Kemudian juga kita mengambil pelajaran, yakni hirsu talabil ilmi min Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, semangat dalam mencari ilmu dari seorang ulama Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, sampai guru-gurunya tadi kita sebutkan, ya, termasuk tidak menyia-nyiakan kebersamaan bermajlis dengan ahlul ilmi ataupun orang-orang salih. Wallahu taala a'lam bissawab. Ini beberapa pelajaran yang bisa kita ambil dari membaca sepintas tentang biografi Al-Allamah Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Taib, kitab yang akan kita bahas Ad-Da'u wad-Dawa atau Al-Jawabul Kafi liman sa'ala anid dawa'i syafi'. Di antara kitab yang terjaga dari penerbitan pertama itu ada di Maktabah Muassasah Sulaiman bin Abdul Aziz Ar-Rajihi. Kalau menyebut Ar-Rajihi kita tahu, ya, miliarder atau triliuner, ya, yang punya perkebunan kurma nggak habis-habis, ya. Tapi Ar-Rajihi, ya, Al-Khairiyah, banyak. Kalau daerah Riyadh itu banyak masjid-masjid yang dibangun oleh Ar-Rajihi, ya. Tapi kita langsung masuk ke pembuka muqaddimah dari kitab Ad-Da'u wad-Dawa, yang tatkala membuka kitab ini penulis rahimahullah langsung mengucapkan yang kita sebut sebagai, setelah bertasmiyah bismillah, mengucapkan hauqallah la haula wala quwwata illa billah. Tadi ana dengan Akhun Al-Fadil menyepakati, ya, ana bacakan kitab aslinya. Adapun nanti tambahan dalam tahqiq para ulama sebagai ziyadah. Jadi beliau membuka dengan hauqallah,
loh Ustadz, kok beliau tidak membuka dengan khutbatul hajah gitu ya, sebagaimana penulisan kitab-kitab yang lain tadi yang Anda sebutkan. Judul kitab beliau nama lainnya apa? Al-Jawabul Kafi, jawaban yang sempurna. Jadi memang kitab ini sebagai bentuk respon, komen, jawaban dari Ibnu Qayyim dari sebuah pertanyaan. Jadi bukan pada hukum asalnya kitab yang dari awal ditulis gitu ya. Jadi nggak mungkin seorang ulama ahli sunnah tidak membuka dengan khutbatul hajah, memuji Allah dengan tahmid gitu ya. Artinya memang ada mahdzuf, ada yang dihilangkan. Makanya nanti ketika ada tahqiq, ada pengantar dari percetakan, pengantar yang lainnya gitu ya, pasti akan membuka dengan khutbatul hajah. Adapun beliau langsung. Dan kenapa membuka dengan hauqallah? Disebutkan bahwasanya dalam rangka yasir wa'in birahmatik. Beliau meminta dimudahkan oleh Allah dan meminta pertolongan dengan rahmat Allah agar bisa menjawab problematika yang menjangkiti kaum muslimin tentang berbagai bentuk penyakit. Minta pertolongan, minta kemudahan dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan bahkan ulama yang mentahqiq tatkala beliau menyebutkan la haula wala quwwata illa billah, beliau menisbatkan keterbatasan beliau, kelemahan setiap jiwa-jiwa manusia, yang maknanya juga sama sebetulnya apa? Hasbiyallah wa ni'mal wakil, kata para ulama. Dan juga bermakna doa dengan mengucapkan ini, kata para ulama, Allahumma wafiq, wahai Allah berikanlah taufik kepadaku untuk bisa menjawab secara tuntas dari problematika tentang penyakit ataupun efek kemaksiatan. Sebagian menyebutkan dengan la haula wala quwata illa billah adalah Rabbi yassir wa'in. Beliau meminta kemudahan dan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau, ma taqulu sadatul ulama a'immatud-din. Apa yang telah dijelaskan oleh para alim ulama, penjaga kemuliaan agama ini radhiyallahu taala anhum ajmain. Sebagian ulama ahli sunnah memang membolehkan ya. Pernah ditanyakan kepada Syekh Ar-Ruhaili hafizahullah, pernah ditanyakan dalam majelis bersama Syekh, wahai Syekh, sebetulnya yang lebih tepat mendoakan para ulama kita itu rahimahumullah atau radhiyallahu taala anhum ajmain. Maka Syekh Ar-Ruhaili membolehkan dua-duanya, betul memang. Iya. Jadi radhiyallahu taala anhum pun bukan hanya mutlak milik para sahabat. Kalau mereka ya sudah jelas generasi emas terbaik ya. Pokoknya kita menyebutkan radhiyallahu taala anhu. Iya. Tapi kalaupun menyebutkan ulama ahli sunnah boleh dua-duanya. Semisal Ibnu Qayyim menyebutkan ma taqulu sadatul ulama a'immatud-din radhiyallahu anhum ajmain, menyebutkan banyak ya, anhum ajmain. Meskipun yang lebih masyhur di tengah-tengah kita kalau menyebutkan ulama yang sudah meninggal, mendoakan kebaikan bagi mereka apa? Rahimahullah ya, rahmat. Jadi boleh sebetulnya. Mau rahimahumullahu ajmain ataupun radhiyallahu anhum ajmain boleh. Apa perkataan para ulama tersebut? Kata Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah, fi rajulin ibtala bibaliyatin, tentang keadaan seseorang yang sedang diuji dengan ujian-ujian mereka. Dan beliau tidak menyebutkan ujian hanya perkara dunia sempit. Beliau menyebutkan secara umum. Ya. Bibaliyatin menunjukkan ismul nakirah dalam bahasa Arabiah. Jadi ujian kan bentuknya banyak. Ujian ya. Kalau bahasa kita, ujian bisa kenikmatan ataupun bisa dengan kesulitan. Semuanya ujian bagi seorang mukmin. Maka kalau seseorang tersebut diuji dengan berbagai bentuk ujian, wa alima annaha inistamarat bihi, kalau memang ujian itu dibiarkan terus-menerus. Ini bukan berbicara cobaan yang pasti dialami oleh seorang mukmin. Kalau cobaan bagi mukmin ya terus-menerus pun dengan ketetapan Allah ya tidak masalah ya. Karena mukmin pasti tidak luput dari cobaan, ujian sampai nanti dia menghadap kepada Allah dalam keadaan tidak membawa dosa ya. Tapi ujian ini yang dikhawatirkan kalau dibiarkan terus-menerus justru akan membinasakan, merusak dirinya.
Termasuk nanti tadi porsi terbesar pembicaraan adalah ujiannya berupa keburukan, dosa dan maksiat. Maka ini porsi terbesar nanti pembahasannya ya. Dan dia mengetahui kalau dibiarkan terus-menerus tentang bentuk ujian tersebut, afsadat alaih, akan merusak, membinasakan dirinya, dunyahu wa akhiratahu, baik kerusakan sisi dunianya ataupun untuk akhiratnya. Iya. Wa qad ijtahada fi daf'iha, maka sebagian dari mereka pun berupaya dengan semaksimal mungkin untuk mencegah, menghalangi, membentengi dari serangan, ujian, cobaan, keburukan tersebut bikulli thariq, dengan cara metode masing-masing. Banyak memilih cara-cara, dan yang dikhawatirkan adalah kalau tidak sesuai dengan apa yang menjadi petunjuk Al-Quran dan Sunnah. Ya. Fama tajdad illa tawakkidan wa syiddatan. Ternyata dari sebagian yang mereka mengambil cara metode untuk mengobati ujian cobaan tersebut, sebagian malah ada yang berefek buruk, tambah lah ya penyakitnya, kalau ujiannya penyakitnya gitu ya, ataupun keburukan tersebut. Iya. Maka beliau pun ditanya, famal hailatu fi daf'iha wa mat tariqu ila kasfiha. Ya. Maka beliau pun ditanya, lantas sebetulnya mana cara yang terbaik untuk menolaknya, menghindarinya, atau metode apa yang terbaik untuk menghilangkan dari bentuk-bentuk keburukan tersebut. Iya. Maka beliau pun berkata, Imam Al-Qayyim rahimahullah, farahimallah man a'ana mubtala. Maka semoga Allah merahmati siapapun yang mendapatkan, siapapun yang senantiasa menghadirkan bantuan, pertolongan kepada siapapun yang sedang diuji. Bagian dari bentuk ukhuwah imaniyah kita, menjaga ta'awun, saling tolong menolong, bahu membahu bagi saudara seiman kita tatkala mereka mendapatkan ujian atau cobaan. Yang kemudian beliau mendatangkan hadis Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam yang menunjukkan salah satu makna hadis, al jaza min jinsil amal, balasan sesuai dengan jenis amal perbuatan. Apa kata beliau? Wallahu fi aunil abdi ma kana al abdu fi auni akhi. Sungguh Allah subhanahu wa ta'ala terus akan menolong seorang hamba tatkala hamba tersebut pun senantiasa membantu saudaranya. Maka beliau mendoakan rahmat ya dari Allah subhanahu wa ta'ala bagi siapapun yang membantu, menolong, ta'awun saudara-saudari seakidahnya yang sedang diuji dengan berbagai bentuk kebaikan pertolongannya. Bisa ya, bermacam-macam ya. Maka datanglah buah karya beliau ini sebagai jawaban dari manusia-manusia yang sedang diuji, termasuk dengan berbagai bentuk penyakit-penyakit ataupun efek-efek kemaksiatan. Maka Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, yang Allah jaga luasnya lautan ilmu beliau, menghadirkan tulisan ini. Ini bentuk ta'awun atau bukan? Ini bentuk kebaikan untuk mengobati atau bukan? Iyalah, iya. Faidah-faidah ilmiah. Maka beliau membuka jawaban dari orang-orang yang bertanya metode terbaik untuk mengobati dan menolak ujian-ujian berupa keburukan yang menimpa kehidupan seorang mukmin yang bisa merusak dan membinasakan dunia atau akhiratnya. Beliau membawakan hadis-hadis tentang ini, termasuk bisyarah, kabar gembira, berbicara tentang penyakit, kabar-kabar gembira yang datang kepada kita secara mutlak. Dalil menunjukkan setiap penyakit pasti ada obatnya. Iya. Kecuali yang dikecualikan oleh dalil. Nanti ada dalam Musnad Imam Ahmad ya. Sudah masuk adzan atau belum? Oh sudah adzan, Masya Allah. Kita baru 2 paragraf ini. Tidak apa-apa ya. Adzan dulu. Iya adzan dulu. Syekh, anak minta minum dulu sih. Adzan dulu lanjut atau gimana? Sudah dulu? Oh Masya Allah ya. Kita baru mau membawakan hadis-hadisnya ya. Cukuplah ya kita mengambil faedah dari biografi dan pembuka dari
kitab Ad-Dawa yang afwan ya, karena kajian sampai maghrib, Anda baru membacakan sekitar berapa paragraf saja ya dari pembuka tersebut sebelum masuk ke hadis-hadis utama tentang keyakinan seorang mukmin bahwasanya setiap penyakit pasti ada obatnya kecuali yang dikecualikan oleh hadis, termasuk penyakit pikun ataupun penuaan ya, tidak ada obatnya itu ya. Wallahu taala alam bisawab. Karena dicukupkan sampai waktu maghrib saja kajian kita. Semoga apa yang kita bahas meskipun baru mengambil faidah dari biografi penulis dan beberapa paragraf dari muqaddimah, insya Allah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Demikian yang bisa saya sampaikan, mohon maaf atas segala kurangnya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.